Baik, terima kasih Mbak Diva. Dengaran ya suara saya ya. Kedengeran, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita di pagi yang agak mendung ini kalau di Jakarta ya. Ini cuaca untuk bagian Jakarta cukup mendung, tapi mudah-mudahan tidak turun hujan di pagi hari ini sehingga tidak menghalangi atau mengganggu aktivitas sahabat-sahabat sekalian, para pajakinan sekalian pada hari Kamis ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita nanti bisa bersama-sama eh, menimba ilmu, mengupdate informasi, mengupgrade pengetahuan yang pada hari ini terkait dengan Ibu Pot unifikasi. Jadi ini penting karena memang sekarang ini untuk menerbitkan Ibu Pot harus melalui Ibu Pot unifikasi itu. Dan ini merupakan bentuk wujud komitmen dari Pajakin kemudian Himitek Center untuk selalu memberikan update informasi, kemudian juga peningkatan pengetahuan terkait perpajakan kepada para pajakin sekalian, kepada para wajib pajak sekalian. Alhamdulillah di saat ini sudah sudah ada 660-an partisipan. Ini suatu yang luar biasa dan mudah-mudahan dengan antusiasme dari para pajakinan sekalian, kami Pajakin dan juga Gimitek Center bisa terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk semakin meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum nanti kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber nanti yang akan disampaikan oleh Mas Reski, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, profil singkat dari Pajakin, dan juga kemudian layanan-layanan yang bisa diberikan oleh Pajakin. Pajakin sendiri merupakan aplikasi di bidang perpajakan yang pertama dan terbesar ekosistemnya sampai saat ini. Untuk user kita sampai saat ini sudah ada sekitar 1,4 juta user. Ini tentu menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan layanan-layanan yang terbaik, fitur-fitur yang terbaru, terupdate untuk semakin memberikan kemudahan kepada para wajib pajak, kepada para pajakianer sekalian. Visi kami adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Jadi antara kewajiban dan juga hak harus seimbang. Kemudian juga kita juga bagaimana ingin menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui administrasi pelayanan perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Dan apa yang kami lakukan ini memberikan edukasi, memberikan sosialisasi semacam ini merupakan perwujudan dari visi Pajakin sendiri. Kami mempunyai beberapa layanan, yaitu kita bagi menjadi dua, layanan dari sisi online dan juga layanan dari sisi offline. Untuk layanan online sendiri itu bisa diakses melalui aplikasi Pajakin yang bisa di-download baik di Play Store maupun App Store. Juga bisa dinikmati fitur-fitur itu melalui website Pajakin. Ada beberapa fitur yang sudah bisa dinikmati digunakan oleh para wajib pajak, para pajakinan sekalian. Yang pertama yaitu konsultasi, kemudian cek status NPWP, buku kas, kemudian fitur akuntansi, fitur e-billing, dan juga fitur e-matre. Nah, ini kami terus tingkatkan layanan-layanan kami, fitur-fitur kami
agar bisa membantu wajib pajak sekalian, pajak kinerja sekalian dalam proses penyederhanaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk fitur konsultasi sendiri, tampilannya ini bisa dilihat untuk yang sudah mendownload juga pasti sudah tidak asing lagi untuk tampilan di Pajakin. Dan untuk webinarnya, webinar kita yang kita selenggarakan sebulan 2 kali, itu juga terinformasi di aplikasi ini, dan juga kita kirimkan notifikasi untuk mengingatkan para wajib pajak, pajakan sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan webinar kita. Yang pertama, fitur konsultasi. Ini hanya dengan 3 langkah. Para wajib pajak sekalian, pajakan sekalian bisa kemudian menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dan bisa melalui chat, bisa melalui video call, dan juga bahkan melalui saluran Zoom. Jadi ini merupakan proses transformasi penyempurnaan yang kami lakukan, dan dalam rangka tentu lagi-lagi bagaimana untuk bisa memberikan kemudahan kepada para pajakan sekalian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian layanan online kedua yang bisa dinikmati adalah cek status NPWP. Jadi dengan menginput NIK atau NPWP-nya, nanti para pajakan sekalian bisa mengetahui status dari lawan transaksinya, misalkan status dari NPWP-nya sendiri juga, misalkan dengan melalui fitur cek status NPWP ini. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur catat kas. Jadi ini kami persembahkan khususnya untuk para pelaku UMKM, yaitu yang omsetnya kalau di UMKM dalam pengertian atau dalam kualifikasi di dunia perpajakan adalah omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi dengan mencatatkan transaksinya, nanti ketika sudah tutup bulan itu bisa langsung otomatis dibantu oleh Pajakin, dibantu oleh aplikasi dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Kemudian tinggal klik buat kode billing, kemudian akan terbuat billingnya, kemudian bisa langsung dibayar juga melalui aplikasi Pajakin dengan menggunakan QRIS. Jadi tentu ini sangat-sangat memudahkan untuk menyelesaikan kewajiban pajak bulanannya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah ini penyempurnaan dari fitur catat kas. Karena dengan fitur catat kas, teman-teman bisa memenuhi kewajiban perpajakan bulanan, tapi belum bisa melampirkan laporan keuangan. Kalau yang berbentuk badan hukum, UMKM-nya, untuk dilampirkan di dalam SPT tahunan badannya. Dan ini juga dalam rangka untuk membantu para pelaku UMKM agar lebih disiplin, lebih tertib dalam pencatatannya secara akuntansi, dan dimungkinkan memberikan kemudahan untuk lebih bisa mengakses pendanaan atau menjadi dari unbankable menjadi bankable. Ini tentu menjadi penting fitur ini karena memang pada kenyataannya masih begitu banyak UMKM yang kesulitan dalam membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan pada akhirnya tentu menjadi unbankable tadi begitu. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur e-billing. Jadi ini memungkinkan pajakener, wajib pajak sekalian membuat billing tidak harus atas namanya sendiri, tapi bisa membuatkan untuk atas nama atau atas NPWP orang lain. Jadi ini kelebihan kami, dan juga tidak harus mengetahui EV-nya. Jadi ini kita bisa membuatkan wajib pajak yang lain hanya dengan 6 langkah, dari mulai awal sampai dengan akhir, 6 langkah sudah bisa membuat e-billing-nya dan juga melakukan pembayaran di aplikasi Pajakin. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur e-matre. Ini merupakan salah satu fitur unggulan kami
dan kami sudah membantu waktu itu para CPNS lebih dari 100.000 CPNS yang mendaftar dan menggunakan aplikasi Pajakin dalam melakukan pematerian dokumennya. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami bisa betul-betul membantu memberikan kemudahan-kemudahan itu. Dan hanya dengan 5 langkah pematerian bisa selesai dan dilakukan oleh para pajakener sekalian. Jadi silakan yang butuh materai, yang butuh layanan-layanan perpajakan secara online itu sudah tersedia di dalam aplikasi Pajakin. Selain fitur online tadi yang bisa diakses, kita juga sedang mempersiapkan, sedang mendevelop fitur-fitur online lainnya, dan mudah-mudahan ini bisa segera kita rilis dan bisa semakin terintegrasi untuk kewajiban perpajakan para wajib pajak, para pajakener sekalian. Nah, selain layanan online tadi, kita juga mempunyai layanan offline, selayaknya konsultan-konsultan pada umumnya. Karena memang tidak semua permasalahan, tidak semua kasus perpajakan bisa terselesaikan melalui online, komunikasi online. Karena kita sama-sama tahu bahwa tentu dengan offline ini akan lebih efektif, akan lebih tidak ada distorsi dan lain sebagainya. Dan juga tentu untuk kasus-kasus yang bersifat kompleks itu perlu diskusi secara langsung, perlu pendampingan secara langsung, melihat data-datanya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak layanan offline yang kami berikan seperti tax advisory, kemudian in-house training, kemudian juga untuk pembukuan, accounting, kemudian untuk tax compliance, kewajiban-kewajiban perpajakan bulanannya, kemudian untuk transfer pricing dokumen, kemudian juga pendampingan untuk tax dispute, dan juga klarifikasi, kemudian juga untuk pendampingan sampai ke keberatan, pengadilan pajak, dan seterusnya. Jadi kami membantu dari mulai yang bersifat ringan sampai dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat berat dan kompleks sehingga butuh pendampingan secara offline atau secara langsung. Baik, itulah tadi fitur-fitur online dan juga fitur offline yang bisa kami berikan untuk para wajib pajak, para pajaker sekalian. Dan alhamdulillah seperti tadi kita sampaikan, kita sudah digunakan oleh lebih dari 1,4 juta user, dan mudah-mudahan ini bisa terus bertambah sehingga menambah semangat kami juga untuk bisa terus mendevelop, mengembangkan fitur-fitur baru, tentu untuk kita bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan negara, begitu. Karena sama-sama kita tahu bahwa 70% APBN kita itu disupport oleh penerimaan pajak, dan kemudian sekitar 10%-nya lagi adalah penerimaan bea cukai. Jadi dari penerimaan perpajakan saja udah sekitar 80%. Jadi ini tentu harus kita sinergikan betul semua elemen, semua kekuatan agar ini bisa betul-betul dicapai, dan syukur-syukur bisa terus meningkat dan nanti bisa 100% kita mandiri pembiayaannya dari penerimaan perpajakan kita. Karena penerimaan perpajakan adalah penerimaan atau biaya pembangunan yang tidak menimbulkan konsekuensi di belakangnya. Lain kalau kita harus menutup pembangunan karena misalkan baru 80%, masih ada PNBP, masih ada defisit, sehingga kita harus hutang, itu menimbulkan dampak bawaan yang cukup panjang. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa otoritas pajak kita bisa semakin meningkatkan penerimaan
negara kita. Saya rasa cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan para pajakin sekalian bisa lebih semakin mengenal Pajakin, dan apabila membutuhkan layanan atau jasa-jasanya bisa langsung menghubungi kami. Terima kasih, selamat mengikuti webinar perpajakan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkan bermanfaat dalam rangka proses-proses pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Diva. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arief atas opening speech-nya. Alhamdulillah nih berkat Pajak Kalender semua yang terus mendukung Pajakin sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Oke, kita lanjut ya. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini adalah tentang cara mudah dan tips pembuatan e-book pot, unifikasi, hingga pelaporan SPT Massa. Yang akan disampaikan oleh Mas Reski selaku teks spesialis dari Pajakin. Namun sebelum kita mulai, mari kita sapa Mas Reski terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Mas Reski. Gimana nih kabarnya Mas? Halo, Waalaikumsalam. Mbak Diva, Alhamdulillah nih, sehat. Semoga juga yang hadirin di sini sehat semua ya. Amin. Amin. Gimana Mas Res, udah siap kan kasih insight ke kita semua? Ya, insya Allah siap saya membagikan ilmu dan pengalaman kepada partisipan yang sudah hadir ada di sini. Wah, makin gak sabar aja nih dengerin materi yang akan disampaikan oleh Mas Reski. Namun sebelum saya serahkan ke Mas Reski, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom ya, agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Nah, untuk link absensi akan kami tutup pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu untuk segera mengisi linknya dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab. Serta akan langsung ditutup pada saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu tidak keluar masuk Zoom karena khawatirnya akan bergeser dengan peserta yang lainnya ya. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nantinya akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mas Reski. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali di sela-sela pemaparan materi dan di akhir materi ya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Reski agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik juga dari Pajakin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung aja ya ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Reski. Kepada Mas Reski, waktu dan jaringan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Sebagai bentuk apresiasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Arief sebagai CEO Pajakin dan Ketua HIPMI Tech Center atas dukungan dan kesempatannya kepada saya. Selain itu, tentunya terima kasih tak lupa saya ucapkan juga untuk para teman-teman tim Pajakin yang sudah berkontribusi untuk webinar edukasi pajak hari ini. Tak kenal maka tak aruf. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Reski Firmansyah dan saya sebagai tim konsultan pajak atau teks spesialis Pajakin. Oke, baik, untuk memulai pagi hari yang cuacanya mendung-mendung cerah ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Mencari teduh di pohon beringin. Mohon maaf saya ulang. Mencari teduh di pohon beringin. Daun yang cantik tertiup angin.
Assalamualaikum para hadirin. Selamat datang di webinar Pajakin. Sekali lagi ya, biar semangat. Jalan-jalan ke Cilandak, pulangnya mampir membeli bensin. Kalau bingung soal pajak, download langsung aplikasi Pajakin. Baiklah, demikian pembukaan dari saya. Mari saja langsung kita masuk ke materi selanjutnya. Bisa langsung dipresentasikan. Oke, jadi teman-teman yang sudah hadir di sini, izinkan saya membagikan materi yang berjudul Cara Mudah dan Tips Pembuatan e-Bupot PPH, Unifikasi hingga Pelaporan SPT-nya, teman-teman. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini kita sebelum masuk terlalu jauh, kita mengenal dulu apa itu e-Bupot. Apa itu e-Bupot? E-Bupot adalah bukti pemotongan atau bukpot atau bukti potong, sama aja, dalam bentuk elektronik yang diterbitkan oleh pemotong pajak, menggantikan bukti pemotongan pajak manual dan digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak tertentu. Jadi intinya e-Bupot ini adalah sama halnya dengan bukti potong yang sebelumnya ya, buat teman-teman yang angkatan 90 ke bawah, sama aja. Cuman ini pakai embel-embel E, elektronik bukti potong. Jadi di sini kita dibuat lebih modern, bisa menggunakan komputer untuk membuat bukti potong secara elektronik. Seperti itu, nggak manual lagi, teman-teman. Lalu, selanjut. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin baru belajar pajak, atau teman-teman konsultan, teman-teman pengusaha, dan semuanya ya. Siapa sih yang wajib menerbitkan e-Bupot? Nah, di sini jelas ini. Wajib pajak yang melakukan pemungutan atau pemotongan PPH pasal 21, 2 atau 26, PPH yang disetor sendiri, PPH unifikasi pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan PPH non-resident. Wajib menerbitkan bukti potong atau e-Bupot. Nah, kira-kira seperti inilah buat teman-teman yang masih bingung buat apa sih bikin e-Bupot dan siapa sih yang nerbitin. Nah, ini yaitu orang-orang yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak wajib menerbitkan e-Bupot gitu. Oke, next. Nah, ini e-Bupot unifikasi. Kenapa ada belakangnya ada unifikasinya gitu kan? Dulu emang ada e-Bupot. Nah, makanya jadi diperbarui menjadi e-Bupot unifikasi. Kenapa? Karena e-Bupot unifikasi ini merangkup banyak pasal, bukan hanya pasal 23 aja ya, ada 4 ayat 2 tadi yang sudah saya sebutkan ya, pasal 15 ya dan lain sebagainya. Kalau yang dulu cuma e-Bupot 23, teman-teman, ini diperbarui lagi. Nah, ini kita baca aja ya definisi e-Bupot unifikasi. E-Bupot Unifikasi adalah sebuah aplikasi yang membantu pelaporan SPT masa PPH Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT masa PPH Unifikasi tersebut. Kini beberapa jenis bukti potong dan SPT masa PPH dapat dikelola melalui satu aplikasi e-Bupot, termasuk PPH pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini dalam unifikasi ini semua pasal dirangkum di sini ya, kecuali pasal 21. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, di slide ini dibahas tentang e-Bupot unifikasi di dalam Per Dirjen nomor 24 tahun 2021. Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi sendiri adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPH sebagai bukti atas pemotongan atau pemungutan PPH tersebut dan menunjukkan besarnya PPH yang telah dipotong atau dipungut. Seperti itu ya teman-teman untuk e-Bupotnya sendiri ya. Oke, next. Nah, ini manfaat e-Bupot. Yang pertama, ada efisiensi dan akurasi.
yaitu mengurangi kesalahan secara manual, lalu otomatisasi perhitungan dan pelaporan. Lalu nomor 2, kemudahan akses dan penyimpanan. Di sini katanya bukti potong disimpan secara digital, mempermudahkan pencarian dan pengarsipan. Lalu yang ketiga, transparansi dan keamanan ya. Data lebih aman dan mudah diaudit. Dan lalu meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Jadi teman-teman, mau nggak mau kita harus bisa ya mengerti e-Bupot dan melek e-Bupot. Maka dari itu mungkin teman-teman yang masih belum mengerti tentang perpajakan, apalagi terkait bukti potong ya. Nah, kita bisa belajar di sini. Jadi memang kita yang sudah punya usaha, yang mungkin sudah berdiri, tapi belum paham bagaimana pajaknya bisa running. Nah, ini kita akan belajar bersama ya di sini gitu. Karena memang teman-teman yang sudah berusaha, memiliki usaha, lalu memiliki kewajiban pajak. Nah, ini sudah harus membuat bukti potong gitu karena sudah juga memiliki NPWP seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini kalau saya nggak ngerti e-Bupot? Saya ngertinya hanya ISPT yang dulu nih, yang pakai DB gitu. Ya, sudah mohon maaf, sudah tidak bisa dan tidak berlaku lagi. Mesti segera pindah ke e-Bupot. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini sekilas gambaran unifikasi DJP online ya, teman-teman. Eh, Ini ada login ya, seperti biasa kita mesti login dulu menggunakan akun DJP ya teman-teman ya. Nah, mohon tunggu sebentar teman-teman. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, ini seperti biasa ya kita lanjutkan. Sebelumnya teman-teman harus login menggunakan akun DJP teman-teman ya, menggunakan NPWP, kata sandi ya, dan lain sebagainya, login. Lalu setelah login, nah inilah tampilannya ya, pasti teman-teman udah pada tahu yang sering mengakses DJP online ya. Lalu di sini ada menu lapor ya, lalu pilih e-Bupot unifikasi. Nih, atas sama bawah sama-sama e-Bupot. Bedanya yang biasanya sering yang sudah berlaku ya sudah kita lakukan ya, yang sudah running, kita pakainya e-Bupot unifikasi. Seperti itu, yang 2326 sudah tidak digunakan lagi ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ini ada tampilan dashboard-nya ya teman-teman. Di sini ada pajak penghasilan, ada SPT masa, ada pengaturan. Jadi setelah kita pilih menu lapor, lalu pilih menu e-Bupot unifikasi, nanti akan muncul menu seperti ini teman-teman. Ada dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, dan pengaturan. Nah ini dashboard tuh seperti ini. Beberapa histori ya, atau beberapa laporan yang sudah pernah kita laporkan. SPT masanya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pertama, sebelumnya, dari sini kita pilih pengaturan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk men-setting nama penanda tangan ya, seperti itu. Nah, ini wakil wajib pajak. Kalau misalkan teman-temannya pengurus ya, yang menandatangani bukti potong, lalu bisa pilih kuasa. Kalau dikuasakan, seperti ada konsultan dan lain sebagainya yang dipercaya untuk membuat bukti potong ya, seperti itu. Nah, ini dicantumkan NPWP atau NIK ya, tergantung apa yang teman-teman punya ya datanya. Lalu nanti kita pilih menu. Di sini daftar penandatangannya, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini bisa lebih dari satu ya nama penandatangannya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menu pengaturan ini memang digunakan untuk mendaftarkan para pihak yang berhak melakukan penandatanganan bukti potong atau bukti pungut dan SPT.
dalam hal ini tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak dapat menggunakan identitas NIK untuk dapat direkam sebagai pihak penanda tangan. Nama penanda tangan akan otomatis muncul apabila NPWP telah terdaftar di sistem DJP atau NIK telah tercatat di sistem Dukcapil. Nah, ini juga perlu diingat bahwa pada menu perekaman penanda tangan tidak ada tombol hapus karena data ini diperlukan sebagai histori bahwa wajib pajak tersebut pernah menandatangani bukti potong atau SPT yang sebelumnya. Nah, yang disediakan hanyalah perubahan status dari aktif menjadi tidak aktif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita buat bukti potong, kita setting dulu nih penandatangan bukti potong dan SPT-nya seperti itu. Dan ini hanya dilakukan sekali aja kok, nggak berkali-kali gitu. Kecuali kalau memang ada penggantian pengurus atau direktur ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini ada menu dashboard. Di sini pengaturan tadi sudah, kita ke menu dashboard. Nah, di dashboard nih terdapat 5 tombol aksi ya. Nah, ini yang pertama ada lihat BPE, ada lihat bukti potong pada SPT, ada cetak SPT, ajukan bukti potong, dan unduh bukti potong. Nah, di sini sudah ditandakan ya per hurufnya. Seperti itu. Nanti slide-nya akan dibagikan ke teman-teman. Untuk mengetahui setiap fungsi tombol aksi yang di sini ya, setelah muncul klik dashboard gitu. Nah, ini adalah menu pajak penghasilan. Teman-teman dapat melihat ya di sini ada PPh ini store sendiri ya. Lalu ada PP pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, pasal 26, for APK, seperti itu. Jadi inilah tampilan eBupot yang akan muncul ketika teman pilih menu pajak penghasilan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu nih. Dari menu dashboard, langsung masuk ke menu pajak penghasilan. Oke. Nah, kita kembali sebentar. Di sini ada PPh yang di store sendiri. Teman-teman klik tuh tombolnya PPh yang di store sendiri. Nanti akan muncul seperti ini. Daftar PPh yang di store sendiri sama rekam PPh yang di store sendiri. Nah, gitu. Nah, untuk perekaman data bukti store atas PPh di store sendiri, kita bisa ada 2 pilihan nih. Bisa pakai SSP ya. Nah, ini SSP ini bahasa orang zaman dulu, kurang lebih kayak gitu. Kalau sekarang bilangnya NTPN, bukti setor, BPN, bukti penerimaan negara, dan lain sebagainya ya. Intinya sama aja sih. Pilih SSP. Tapi kalau teman-teman sudah pernah melakukan PBK atau pemindah bukuan, maka silakan pilih pemindah bukuan. Kurang lebih seperti itu. Nanti pilih tahun pajaknya, misalkan tahun pajak sekarang tahun 2024 ya, seperti itu. Nah, cek surat setoran nanti akan muncul secara otomatis bukti setornya atau bukti penerimaan negaranya atau SSP-nya gitu. Nah, lalu nanti di sini ada masa pajaknya, jenis setorannya, dan tanggal setorannya. Nah, ini tips dan trik. Sering terjadi error, gagal lapor SPT. Kenapa sih? Ya ini, karena salah di ID billing. Makanya mungkin ID billing ini memang sebenarnya tuh kelihatannya sepele ya, seperti itu ya. Tapi ini kalau salah ya udah, mau nggak mau kita PBK atau pemindah bukuan. Jadi teman-teman sebelum membuat ID billing, mohon diperhatikan baik-baik. Apa yang perlu diperhatikan ini yang pertama? Jenis setoran. Jenis setoran 403. Teman-teman storenya 100 ya untuk masa. Nah, itu bakalan gagal. Makanya hati-hati. Lalu yang kedua, kode objek pajaknya. Nah, terus juga jenis jumlah penghasilan brutonya, dan yang paling sering terjadi kesalahan itu adalah di masa pajak. Jadi banyak yang bilang, lah ini udah saya bayar, udah saya regis, kok nggak muncul di SPT? Ya ini, karena masa pajaknya salah. Misalkan mau lapor SPT, masa pajaknya Juli, nggak taunya BPN-nya bulan Agustus. Gitu kan, karena kan bulan Juli kan dilapor di bulan Agustus. Kayak gitu. Nah, itu masa pajak. Jadi, di sini saya sangat menyarankan teman-teman, tips dari saya, untuk memperhatikan masa pajak dan jenis setoran, karena 2 hal tersebut adalah hal yang paling sering salah gitu. Jadi teman-teman bisa mencatat ya nanti ya, untuk supaya nggak salah lagi. Dan
membuat pembetulan dan lain sebagainya gitu. Karena kan kalau PBK sendiri tuh waktunya agak lama ya, pemindah bukuan itu sekitar 3 sampai 7 hari tergantung kecepatan dari manajemen KPP-nya gitu atau kantor pajaknya. Ya, jadi teman-teman bisa tahu ya, PBK tuh nggak secepat itu. Apalagi kalau yang lapornya mepet-mepet nih. Ya, otomatis kita kan jadinya kena denda telat lapor. Kayak gitu. Hmm. Nah, ini menu daftar bukti setor atas PPh yang dibayar sendiri. Nah, jadi setelah teman merekam bukti stornya ya, atau BPN atau SSP-nya, muncul seperti ini nih. Daftar PPh yang disetor sendiri, gitu. Pilih apa nih kata kuncinya? Ada nomor bukti setor, periode ya. Dicari aja, misalkan periode November 2020 ini, kalau kayak gini, kalau dicontoh. Oke. Nah, nanti muncul nih yang sudah pernah teman-teman regis. Masih ingat kan regisnya bagaimana? Seperti ini ya cara regisnya teman-teman ya, rekam. Seperti itu. Nah ini masih satu nih, masih PPh di store sendiri. Kayak gitu, belum ke PPh yang lain-lain. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke PPh yang lain, kita kuis dulu. Jadi teman-teman siap-siap nih. Semoga jadi orang yang beruntung yang menangkan kuis dan terpilih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Oke, terima kasih Mas Reski. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kuis ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya terkait rules-nya. Jadi ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand. Nah, nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya mohon maaf bagi Bapak dan Ibu, ya jika sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya sebelum saya hitung mundur, maka kami diskualifikasi dari kuis ini ya. Oke, langsung aja kita mulai kuisnya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Wah, ternyata udah banyak ya yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Sebentar, saya akan cek kandidat tercepat yang beruntung terlebih dahulu ya. Baik, bagi Bapak Atma Vicky Adi Pratama yang menjadi kandidat tercepat pada kuis pertama ini ya Pak, mohon izin saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan kuisnya. Baik. Oke, apa yang dimaksud dengan e-book pot unifikasi? A. Aplikasi untuk mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor. B. Sebuah aplikasi yang membantu perlaporan SPT masa PPh unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT masa PPh unifikasi tersebut. C. Program pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi usaha. D. Layanan online untuk memeriksa status pengajuan pajak. Baik, silakan Pak Atma jawabannya. Jawabannya B. Wah, selamat ya kepada Bapak Atma berkesempatan memenangkan kuis pertama ini karena jawaban yang Bapak sampaikan sudah tepat. Nah, untuk klaim Ya. hadiah silakan langsung hubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini ya Pak, dan tidak lupa untuk tag ke Pajakin ya. Ya, terima kasih. Ya, bagi Bapak dan Ibu peserta webinar yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab ataupun memenangkan kuis pertama ini, jangan khawatir karena akan ada kuis selanjutnya ya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Reski, agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Akan kembali untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Reski. Kepada Mas Reski, waktu dan jaringan kami persilakan.
Halo Mas Res. Halo, selamat pagi, Mbak Diva. Ya, Pagi Mas. iya. Pak, bisa langsung aja ya melanjutkan untuk pemaparan materinya. Ya, baik. Masih. Izin melanjutkan. Oke, teman-teman boleh menyimak kembali. Selamat untuk pemenang sebelumnya saya ucapkan. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya share screen dulu, mohon ditunggu. Oke, nah sekarang nah, tadi kan sudah PPh yang di store sendiri ya, teman-teman ya. Nah, sekarang inilah PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Nah, bagi teman-teman yang memang dikenakan pajak ini atas usahanya ya, atau memotong pajak ini ya, cara membuat bukti potongnya itu sama seperti yang tadi. Bedanya kalau yang tadi kan PPh di store sendiri ya. Nah, ini kita pilih PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23. Nah, lalu kita pilih rekam. Kalau kita ingin merekam, kita pilih daftar bukti potong kalau kita ingin melihat daftarnya. Oke. Nah, ini yang pertama dan yang terjadi apabila kita memilih menu perekaman data. Nah, ini nanti yang pertama kita isi tahunnya, kita isi masa pajaknya, identitas, NPWP, dan muncul nih Reski Firmansyah ya, saya sendiri kayak gitu. Ini otomatis nanti muncul seperti itu. Nah, ini berikutnya. Nah, nanti setelah mengisi identitas, di sini berikutnya itu muncul isi objek pajak penghasilan. Misalkan di sini jasa instalasi ya, teman-teman. Gitu, di sini. Lah ini kalau ada fasilitasnya, kita pilih yang surat keterangan bebas. Kalau memang lawan transaksi kita mendapatkan SKB ya, jadi tidak perlu dipotong PPh ya. Tapi perlu dibuatkan bukti potongnya. Walaupun tidak ada pemotongan, tapi tetap dibuatkan bukti potong. Jadi bukan karena mereka tidak punya SKB, berarti tidak dibuatkan bukti potong. Tetap dibuatkan, tapi dengan yang ini fasilitasnya gitu. Nah, kalau nggak punya SKB, nggak punya fasilitas, maka biasanya normalnya tanpa fasilitas yang dipilih. Nah, ini jumlah penghasilannya dikali 2%, dan inilah PPh-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Sama aja sih sama PPh di store sendiri. Gitu. Lalu, nanti setelah kita selesai itu kan berikutnya tuh, muncul nih menu ini, dokumen dasar pemotongan. Nah, itu kita pilih tambah untuk menambah dokumen dasarnya apa nih buat bukti potongnya. Contoh, di sini pilih nama dokumen, nomor dokumen, tanggal. Biasanya sih kalau nama dokumen ini kayak faktur pajak boleh, kontrak boleh, dan lazimnya biasanya itu menggunakan invoice. Jadi pilih aja tuh yang mana tuh gitu kan. Lalu, nah ini nanti setelah berikutnya lagi ntar muncul ini tampilan setelah mengisi dokumen tambahan dari sini setelah ditambahkan. Jelas? Nah, apa aja sih dokumen tambahan ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan? Ada faktur pajak, ada invoice, ada pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, dan akta RUPS. Nah, ini lalu nih dipilih siapa yang tanda tangan gitu. Sudah? Sudah selesai, lalu kita pilihnya mau bagaimana nih kalau misalkan ada kelebihan atau kesalahan pemotongan ya, maka melalui apa gitu kan. Melalui apakah melalui pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pemotong dan atau pemungut PPh atau menggunakan PBK seperti itu atau pemindah bukuan. Nah, lalu kalau sudah klik simpan. Nah, kalau sudah nanti kita pilih daftar bukti potong ya. Tadi kan rekamnya udah tuh. Sekarang pilih daftarnya gitu.
daftarnya itu kita pilih based on periode lah. Misalkan di sini bulan 2 tahun 2021 ya. Nah, lalu di sini ada tampilan daftar bukti potong. Jadi setelah teman-teman melakukan perekaman bukti potong maksudnya, nanti akan tampil daftar bukti potong. Nah, ini daftar bukti potong yang sudah pernah dipotong oleh teman-teman. Nanti tampilannya kayak begini. Untuk mereview ulang, jangan sampai nomor NPWP-nya salah, namanya salah, PPH-nya salah, DPP-nya salah. Nah, ini yang paling sering terjadi, ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara bukti potong dengan ID billing. Nah, itu lagi-lagi karena adanya ketidaktelitian pembuatan ID billing. Nah, teman-teman, jadi nanti kan kalau salah otomatis nggak bisa dilapor gitu kan, mau kurang Rp1, lebih Rp1, Rp2, mau lebih mau kurang di situ jadi nggak bisa kelapor. Dan apalagi kalau sudah mepet-mepet nih, jadi kalau teman-teman kalau bisa kalau lapor SPT jangan mepet-mepet, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan PPN Store sendiri sudah, lalu kan yang ini kan PPA pasal 42 unifikasi ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini untuk yang pasal 26, untuk yang bertransaksi dengan pihak dari luar Indonesia atau luar negeri ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama sama halnya dengan dua menu yang ini ya, sama aja sih, cuma beda ini menu pasal 26. PPH pasal 26, lalu di sini kita pilih perekaman dulu. Nah, kita isi data diri wajib pajak. Ada tahun, ada TIN. TIN ini adalah Tax Identification Number atau NPWP-nya orang luar negeri lah, gitu kita mintain. Lalu pilih masa pajaknya, lalu pilih namanya, ketik alamat dan negara dan lain sebagainya. Lalu kalau dia punya kitas atau kitab, bisa ditaruh di sini aja. Lalu kita isi objek pajaknya. Nah, di sini ada SKD WPDN, kalau dia punya SKD-nya atau DTP dan fasilitas lainnya. Nah, seperti itu teman-teman, diisi sama halnya dengan pasal 23 4 ayat 2 dan lain sebagainya ya. Lalu di sini tambah daftar dokumen pendukungnya, entah itu invoice, slip gaji apa dia warga negara asing ya, yang bekerja di Indo, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dia punya fasilitas, biasanya kita kan lihat ke P3B-nya lagi ya, ke SKD-nya. Nah, itu bisa dicek di DJP, di menu DJP ya, atau pajak.go.id terkait untuk P3B-nya atau penghindaran pajak berganda ya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau memang ada P3B ya, kalau tidak perlu dipotong pajak ya tidak perlu. Tapi di sini kalau kita pilih yang ini, SKD WPLN, maka teman-teman harus memasukkan yang ini. Nah, cara membuat ini bagaimana sih kalau si WP-nya nggak punya ini? Nah, ini kita bisa regis, namanya di menu ISKD. Seperti itu. Tapi itu ada di menu layanan lain selain unifikasi Bupot. Mungkin nanti akan dibahas di webinar selanjutnya. Gitu, teman-teman. Jadi, seperti itu untuk perlakuan pajak untuk warga negara asing apabila teman-teman menggunakan jasa dari luar Indonesia atau luar negeri. Seperti itu cara membuat bukti potongnya. Oke. Next. Nah, ini tampilan setelah menambahkan dokumen. Kebetulan dokumen faktur pajak. Nanti seperti ini teman-teman bukti pendukungnya ya. Lalu di sini tanda tangan bukti potong seperti biasa, yaitu adalah pengurus, konsultan, staf, manajer, dan lain sebagainya yang memang berhak menandatangani bukti potong. Seperti itu. Oh ya, sekedar informasi, apabila teman-teman memilih menu PBK ya, dan memang saya merekomen untuk memilih PBK aja sih, kalau ada kesalahan, kelebihan, seperti itu. Karena sekarang tuh PBK tuh udah mudah kok, tinggal pakai menu IPBK di layanan DJP online, teman-teman bisa coba-coba sendiri gitu kan. Di IPBK itu juga cepet kok biasanya, nggak lama daripada kalau zaman dulu kan kita manual. Nah, kalau sekarang udah mudah teman-teman, seperti itu. Lalu di sini ada menu impor data PPH. Seperti itu kalau teman-teman bertanya, oh kita banyak nih bertransaksi dengan vendor, nggak cuma satu. Kita mau buatin bukti potong, tapi waktu kita kan terbatas. Ya kalau vendor ratusan bagaimana? Apa ya satu-satu di input? Enggak, tenang aja.
ada namanya menu impor data PPH, teman-teman. Jadi diimpor aja, nggak perlu diinput satu-satu. Nah, bagaimana sih cara ngedapetinnya? Nah, di sini login dulu, teman-teman. Setelah login, nanti teman-teman pilih menu impor. Nih, impor tuh yang ini. Setelahnya yang di sini, di sini, di sini. Nah, ada di sini dia nih menunya tuh. Oke, impor data PPH jelas banget tuh di situ. Oke. Nanti teman-teman ambil pojok kiri. Pojok kiri scroll ke bawah dikit di petunjuk pengisian tuh ada download. Nah, ini ada formatnya, teman-teman. Download aja di sini menu CSV-nya. CSV itu semacam Excel ya, teman-teman ya. Kalau yang belum tahu, CSV itu Excel. Excel-nya buat eh, merekam bukti potong seperti itu. Nah, ini nanti Excel-nya di-upload di sini gitu. Dahun pajak dan lain sebagainya. Ya. Lalu ini kalau tampilan setelah kita melakukan impor data pakai Excel. Nah, ini ada yang sukses, ada yang gagal ya. Nah, ntar tuh dikasih tahu tuh kenapa kegagalannya, keterangannya di situ. Teman-teman bisa perbaiki kenapa bisa salah gitu. Ini ada juga baris keberapa salahnya ketahuan kok. Entah itu NPWP-nya butuh tanda petik di atasnya kah, atau kurang apanya, entah itu masukin nick ke kolom NPWP dan lain sebagainya. Ntar saya jelasin biasanya ada di mana poin-poinnya kayak gitu. Nah, ini contoh CSV impor bukti potong. Sebentar ya teman-teman ya. Saya carikan dulu filenya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi ada tab recap yang ini, terus NR, pemotongan, referensi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Saya tidak membahas yang ini dulu, tapi saya membahas yang 4215223 atau sheet yang inilah ya. Ini memang dari sana seperti itu. Gitu. Contohnya bagaimana? Nih contohnya. Pertama isi dulu tanggal kapan dipotongnya si bukti potong. Nah, di sini ada keterangannya kok tuh. Formatnya teks gitu kan. Nah, itu juga ada formatnya ya. Teman-teman bisa ada petunjuknya dari situ. Dari setelah mendownload CSV-nya gitu. Ya kalau NPWP ya NPWP, kalau NIK ya NIK, tergantung pilihannya. Nah, di sini juga boleh ngisi NPWP-nya langsung. Lalu di sini namanya siapa gitu kan, misalkan Reski. Nah, di sini orang kedua penerima penghasil namanya Firmansyah gitu. Kalau QQ nih khusus NPWP keluarga. Jadi walaupun NPWP-nya nama Reski, ya, tapi nanti kan QQ-nya siapa? Entah itu istri, kalau digabung ke saya NPWP-nya, atau anak saya gitu. Nanti itu masuk ke nama Reski seperti itu. Namanya QQ. Nah, lalu di sini ada kode objek pajaknya, diisi aja. Ini dari mana sih? Nanti ini didapat dari sheet yang sebelah sini. Referensi daftar kode bukti potong. Nah, ini teman-teman. Tinggal dicari aja sesuai dengan jasa yang mau dipotong. Ini adanya di PMK 141 tahun 2015. Silakan diperiksa, teman-teman. Tapi ini sudah dipermudah oleh DJP lah, seperti itu. Tinggal teman-teman cari di sini aja kalau bingung kode pemotongannya apa, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini siapa penandatangannya? Pengurus. Pengurus menggunakan apa? Perusahaan teman-teman. Ini buat perusahaan teman-teman. Kalau yang tadi itu kan buat yang mau dipotong. Kalau yang ini buat yang memotong. Gitu. Dan sudah selesai. Lalu kita pindah ke sheet setelahnya. NR. NR itu apa sih? Non-resident. Sama aja sih, teman-teman. Beda ntar di sini misalkan eh, ada alamatnya ya di sini. Misalkan ini namanya Ikram. Nah, Ikram nih pakai TIN dari luar negeri. Terus juga ada namanya Denny. Denny juga pakai di sini pakai misalkan inilah ya TIN-nya gitu. Tax Identification Number, tanggal lahir dan sebagainya, asal tempat kelahirannya, alamatnya misalkan dia di El Salvador, si
Ikram tinggal di El Salvador misalkan. Nah, si Denny tinggal di Denmark. Nah, ini kodenya. Kodenya SLV dan DNK. Dapat dari mana sih kodenya? Ada di sini nih. Referensi kode negara gitu. Ini kode objek pajaknya. Bisa dilihat tempat yang tadi, sheet yang tadi, NPWP dan lain sebagainya. Nah, ini perkiraannya berapa? 100%. Nah, ini dia nggak punya SKD. Gitu. Oke. Nah, ini dasar pemotongannya. Ini dari yang NR, lalu ini dari yang dalam negeri. Gitu, teman-teman. Diisi aja. Kalau misalkan memang ada dua, ya 2 orang. Seperti itu. Ini nomor dokumennya berapa dan lain sebagainya, ya kan? Kalau misalkan NR2 juga 2, nanti nggak boleh kelebihan kayak gitu. Lalu dari sananya juga ini terakhir. Misalkan ini untuk yang biasa pajak domestik. Berapa orang sih jumlahnya? 2. Coba kita cek. Bener nggak 2 orang? Oh iya benar, si Reski sama si Firmansyah. Lalu untuk yang pajak non residen atau NR berapa orang? Sama juga nih, ada 2, Ikram sama Denny. Gitu. Kalau 100 orang ya 100 gitu. Nah, ini masa pajaknya berapa? Ada 7. Masa pajak 7, berarti masa pajak Juli tahun 2024. Nah, tapi kalau masa pajak 8 tinggal ganti aja 8. Nah, ini nggak boleh salah. Kalau ini salah nggak bakal bisa diimpor ke menu menu impornya di JP Online. Seperti itu, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Oke. Nah, nah, tadi udah menu impor, teman-teman udah mengerti menu impor bagaimana. Lalu di sini tahap posting SPT. Nah, ini klik posting dan pilih tahun pajak, lalu pilih masa pajak nih di posting. Tadi kan teman-teman udah ngerti yang ini, menu di store sendiri ya, menu PPH atau withholding tax, lalu menu kalau dia non resident atau NR, cara mengimpor juga teman-teman udah ngerti ya. Sekarang tinggal di posting. Posting itu artinya dibuatkan SPT-nya, jadi belum tentu dilapor. Diposting dulu, dipersiapkan dulu, baru dilapor gitu. Lapor SPT-nya. Tahun pajaknya diisi, masa pajaknya diisi, klik cek. Nah, setelah diklik cek, nanti muncul posting dan klik OK. Lalu ntar statusnya sukses, berhasil mengirim bukti potong, gitu. Nanti setelah teman-teman selesai melakukan posting yang di sini, ya, teman-teman bisa pilih menu SPT masa. Nah, di menu SPT masa ini tujuannya apa sih? Nah, posting itu pokoknya saya sangat menyarankan untuk bukti potong dan bukti setor dilakukannya sebelum posting. Dan jangan lupa harus diingat setelah melakukan input bukti setor, setelah melakukan input bukti potong, baru diposting. Karena apa? Karena kalau tidak diposting, otomatis bukti potong teman-teman yang sudah pernah buat itu nggak akan kelapor di SPT masa gitu. Jadi ibaratnya si posting ini kayak sudah mengupload, mengiyakan, menyetujui apapun yang sudah teman-teman buat, baik itu bukti potong, baik itu bukti setor. Jadi habis itu baru kita posting biar semuanya ke-upload gitu. Nah, ini perekaman bukti penyetoran. Nah, jadi ini kita mau bayar nih ceritanya. Oh, udah tahu nih setelah kita input bukti potong, kita buatkan bukti setornya atau kita bayar pajaknya. Pajak apa? Pajak yang sudah kita potong dari pihak lain atau vendor kita. Nah, makanya teman-teman, saya sangat menyarankan setelah membuat ID billing, langsung buatkanlah bukti potong. Ya, alasannya apa? Biar nggak lupa gitu. Jangan sampai ID billing udah dibayar, bukti potongnya nggak dibuat. Gitu kan sama aja nggak melapor pajak ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau bisa,
oh nggak bisa nih, misalkan kayak terlalu banyak transaksinya lebih dari 100, kalau setiap transaksi saya buatkan bukti potongnya nggak mungkin, mesti diimpor. Ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman membuatkan Excel-nya. Excel atau rekapan. Rekapan setiap transaksi yang perlu dibuatkan bukti potong. Dan kumpulkan identifikasinya selengkap-lengkapnya, entah itu NPWP, dan lain sebagainya. Jangan sampai ntar di akhir bulan ketika mau lapor SPT nggak punya NPWP, bingung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk buat bukti bayarnya ya. Yang ini ada perekaman bukti penyetoran ya. Nah, ini ada tahun pajak, ada masa pajak, dan lain sebagainya. Pilih aja. Misalkan tahun 2024, masa pajak Juli ya sekarang. Nah, mau dilaporkan di bulan Agustus. Dicek. Nah, selesai. Nah, nanti. Ya. Nah, nanti ini adalah tampilan daftar tagihan. Nah, dari menu DJP online sendiri sebenarnya bisa buat bukti setor. Mohon maaf, buat ID billing atau kode billing atau e-billing. Jadi teman-teman tuh nggak perlu repot-repot kembali ke menu DJP online lalu pilih bayar, masukkan ID billing dan lain sebagainya. Nah, kalau salah kan repot lagi kan seperti yang tadi saya bilang ujungnya PBK. Nah, sebenarnya dari menu e-Bupot sendiri itu sudah memudahkan kita. Tinggal klik di sini bisa langsung dibuat ID billing-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini mau buat bukti potongnya, kita tambah daftar bukti setor. Nih, klik tambah. Tadi kan menu SPT masa, pilih perekaman, lalu tambah di sini. Kalau mau merekam bukti setor yang baru atau BPN yang baru. Ya. Lalu nanti di sini ya sama kayak halnya yang tadi lah ya. Cuma di input aja nomornya berapa sih NTPN-nya itu. Kalau sudah dibayar ya, nanti muncul NTPN dari bank. Tinggal diketik aja, sama tahunnya diketik sendiri manual, nanti tinggal diketik cek, muncul semuanya nih. Masa pajaknya, jenisnya, dan lain sebagainya ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada jumlah store, tanggal store. Gitu. Mudah ya? Oke. Nah, setelah kita udah buatkan, teman-teman udah ngerti cara membuat bukti potong, teman-teman udah mengerti cara ngimpor, teman-teman udah mengerti cara membuat bukti setor, dan lain sebagainya. Ini proses terakhir, teman-teman. Yaitu eh, proses pelaporan SPT masa. Nah, ini pertama, pilih menu penyiapan SPT masa PPH unifikasi, yang ini. Nah, lalu nanti lengkapi SPT. Nah, ini setelah teman-teman mengklik posting yang tadi, baru bisa muncul ini. Gitu. Jadi nanti setelah posting muncul. Kalau nggak posting, teman-teman nggak bakal bisa munculin ini. Gitu. Nah, ini langsung nanti kalau udah dilengkapi aja SPT-nya, ntar muncul ini nih. Tuh, nama PT-nya Angga Membara. Tahun atau masa pajak 2020/Oktober. PWP dan pembetulan dan lain sebagainya ya. Ini adalah jenis-jenis penghasilannya, nanti tampilan seperti ini. Kita nggak bahas satu-satu karena singkatnya waktu ya teman-teman. Jadi bisa dibaca sendiri, bisa dipraktikkan sendiri seperti itu. Ya, di sini juga ada tampilannya. Jadi ini ya intinya cuman rekapannya aja sih. Semacam yang perlu direview. Kayak gitu. Jadi ini adalah review dari bukti potong dan bukti bayar yang sudah dibuatkan oleh teman-teman. Seperti itu. Kalau udah oke, semuanya sesuai, ya harus sudah sesuai sih ya. Biasanya sih jarang ada kesalahan di sini. Nah, klik simpan aja. Nah, ini kan penandatangannya kan Angga Sukma Daniswara gitu. Sebagai pengurus. Udah. Lalu kalau udah, kita refresh biasanya ya teman-teman ya. Lalu ntar di menu yang sama ya, penyiapan SPT masa PPH unifikasi, nanti dikirim SPT. Kalau nggak diklik kirim SPT, teman banyak nih yang lupa nih, nggak bakal kelapor. Gitu. Jadi harus dikirim dulu SPT-nya. Jadi setelah diposting, lengkapi SPT-nya, kirim SPT. Saya ulang lagi, posting,
Lalu lengkapi SPT, ya. Kalau sudah ditandatangani, disimpan. Setelah disimpan, kirim SPT-nya, gitu. Kalau nggak dikirim nggak bakal kelapor, bakal kena denda. Tiba-tiba muncul ntar STP tuh ke rumah teman-teman atau ke kantor, gitu. Nah, ini tampilan menu lengkapi SPT ya, teman-teman. Ada penghasilan, ya ini imbalan, dan lain sebagainya. Objek yang di-store sendiri. Terus, ini objek yang dilakukan pemungutan atau pemotongan ya ini. Pasal 15, kayak pelayaran ya. Pasal 15 itu pelayaran. Pasal 22 itu kayak impor yang disetorkan oleh Dirjen Bea Cukai. Gitu. Pasal 23 aktuaris, jasa konsultan. Nah, ini kayak semacam ringkasan yang teman-teman udah buat lah, intinya kayak seperti itu. Nanti teman-teman bisa akses sendiri gitu. Oke. Nah, ini hanya rekapannya. Ini adalah yang terhutang, ini yang pemerintah, dan ini yang disetor. Nah, ini harus sama ya angkanya teman-teman. Kalau misalkan bukti potongnya ternyata lebih besar dan yang disetor lebih kecil atau sebaliknya itu nggak akan bisa diposting. Akan kembali lagi. Nah, ini perlu masukkan paspres sama sertel atau sertifikat elektronik. Pastikan sertifikat elektronik teman-teman masih berlaku. Kalau nggak berlaku, ya diperpanjang dulu ke KPP secara offline ya. Datang langsung aja, diperpanjang. Nah, kalau misalkan belum punya, bagaimana? Ya dibuat dulu. Kenapa kok perlu dibuat sih? Nah, memang inilah pentingnya sertifikat elektronik karena sekarang semuanya dari DJP itu sudah ada elektronik atau embel-embel IPBK, ISPT dan lain sebagainya ya. E-unifikasi, e-bupot dan sudah dianggap sebagai penandatanganan yang resmi. Walaupun sertel itu ujung-ujungnya pasti kembali ke staf atau karyawannya ya, bukan ke pengurus. Biasanya kan kalau pengurus sibuk ya, nggak sempet lah ya, kayak gitu. Nah, tapi memang itu, semua itu sudah serba elektronik. Jadi, termasuk Evin juga. Karena Evin itu sudah menandakan bahwa kita sudah harus melaporkan semuanya itu secara online. Karena kita sudah menyetujui si Evin ini, gitu. Jadi masih boleh nggak kita lapor secara manual? Boleh, sepanjang belum pernah melaporkan secara online dan tidak memiliki Evin dan sertifikat elektronik. Jadi gitu teman-teman. Karena memang secara tidak langsung kita sudah menyetujui bahwa segala kewajiban perpajakan kita akan dilaporkan secara elektronik apabila kita sudah memiliki Evin dan sertifikat elektronik. Gitu, teman-teman. Nah, ini kode jenis setoran dan kode objek pajak. Ya, ada ya di ini di menu pajak.go.id. Nah, ini teman-teman bisa diklik ya. Nanti teman-teman bisa klik sendiri. Nah, ini juga ada sih sebenarnya di menu impor, di Excel impor ya, di CSV impor, di akun DJP teman-teman masing-masing. Nah, kalau teman-teman ini ingin mengakses, ya bisa akses di NPWP teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin NPWP terlebih dahulu ya. Dan F-nya juga jangan dilupakan. Nah, ini kode-kodenya nih. Untuk 21, 22, 23, dan lain sebagainya bisa diakses di pajak.go.id. Terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua, termasuk saya sendiri. Dan kalau teman-teman ingin menghubungi kami, nih di PT Solusi Anak Negeri Menara 165. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya akhiri. Saya kembalikan ke Mbak Diva. Mbak Diva, silakan. Oke, terima kasih Mas Reski. Untuk selanjutnya kita bisa mengikuti kuis yang kedua ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kuis kedua ini, izinkan saya menjelaskan kembali terkait rules-nya ya. Jadi ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya.
Nah, nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya sebelum saya hitung mundur, maka akan kami diskualifikasi dari kuis ini ya. Oke, langsung aja kita mulai kuisnya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, bagi Ibu Ira yang menjadi kandidat tercepat pada kuis kedua ini ya, mohon izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan kuisnya. Pertanyaannya, fitur apa saja yang disediakan oleh e-Bookpot Unifikasi? A. Pengajuan klaim asuransi dan pelaporan kerugian. B. Pengelolaan faktur penjualan dan pembelian. C. Pembuatan bukti potong, pelaporan SPT masa PPh, dan pengelolaan administrasi pajak. D. Pendaftaran merek dagang dan hak cipta. Baik, kepada Ibu Ira saya persilakan. Jawabannya C. Pembuatan bukti potong, pelaporan SPT masa PPh, dan pengelolaan administrasi perpajakan. Ya, wah, selamat ya kepada Bu Ira berkesempatan memenangkan kuis kedua ini karena jawaban yang Ibu sampaikan sudah tepat. Dan untuk mengklaim hadiah silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa juga untuk tag ke Pajakin ya, Bu. Baik, kita langsung aja ke kuis yang ketiga. Dimohon untuk Bapak dan Ibu dinonaktifkan dahulu fitur raise hand-nya. Kemudian dapat diaktifkan setelah saya hitung mundur ya. Baik, dari 3, 2, 1. Oke, baik. Bagi Ibu Maida, selamat ya Bu, menjadi kandidat tercepat pada kuis ketiga ini. Mohon izin saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan kuisnya. Pertanyaannya, manakah dari berikut ini yang merupakan manfaat utama dari penggunaan e-Bookpot Unifikasi? A. Pengajuan klaim asuransi dan pelaporan kerugian. B. Pengelolaan faktur penjualan dan pembelian. C. Pembuatan bukti potong, pelaporan SPT masa PPh, dan pengelolaan administrasi perpajakan. D. Pendaftaran merek dagang dan hak cipta. Baik, kepada Ibu Maida, saya persilakan. C. Jawabannya C. Pembuatan bukti potong, pelaporan SPT masa PPh, dan pengelolaan administrasi perpajakan. Terima kasih. Ya, selamat kepada Ibu Maida sudah berhasil memenangkan kuis ketiga ini karena jawaban yang Ibu sampaikan sudah tepat. Dan untuk klaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini ya, Bu. Dan tidak lupa juga untuk tag ke Pajakin ya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu peserta webinar yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab ataupun memenangkan kuis hari ini, jangan khawatir karena akan ada kuis di webinar-webinar selanjutnya dari Pajakin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang dimana untuk sesi ini akan dijawab langsung oleh Mas Reski. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya cek dahulu untuk list pertanyaannya yang masuk ke link kita. Baik, jadi langsung aja saya bacakan pertanyaan pertama yang ada di link tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Arifin. Pertanyaannya, aplikasi ISPT apakah masih bisa digunakan?
Baik, kepada Mas Reski, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, baik ya. Wah, pertanyaan bagus nih. Apakah aplikasi SPT masih bisa digunakan? Nah, yang ditanyakan masih bisa digunakan atau enggak? Tentunya masih bisa digunakan, tapi tidak dibolehkan seperti itu. Jadi memang sudah ketentuannya kita itu diwajibkan untuk menggunakan aplikasi iBupot unifikasi. Begitupun juga dengan pasal 21 masa menggunakan iBupot 21. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tadi kalau nggak salah dipertanyakan oleh Pak Arifin ya, gitu, oleh Kak Arifin. Nah, jadi teman-teman tetap tidak bisa menggunakan aplikasi yang lama atau ISPT. Tapi tidak ada salahnya nih kita semua yang ada di sini belajar juga menggunakan ISPT, termasuk menggunakan DB-nya bagaimana. Ya kalau untuk yang orang-orang lama mungkin udah mengerti ya gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru gitu kan pasti kan bingung, wah ada ya aplikasi namanya ISPT. Iya ada, itu aplikasi yang ibaratnya udah usang lah ya. Udah jarang digunakan dan bahkan nggak pernah digunakan kembali. Tapi tetap DB-nya harus disimpan. Semua SPT harus diarsip. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kena pemeriksaan. Nah, kalau kita kena pemeriksaan, terus arsipnya kita nggak rapi, terus DB-nya hilang. Nah, terus orang pajak kita nggak ada yang ngerti nih cara pakai aplikasi lama bagaimana. Nah, itu akan menjadi persoalan baru di perusahaan Bapak Ibu. Jadi, kalau bisa, kalau emang teman-teman sudah beroperasi sudah sejak lama lah ya, ibaratnya seperti itu, untuk yang masih menggunakan ISPT, yang masih menggunakan DB ya, yang zaman dulu. Jadi, mohon untuk segera diarsipkan karena tidak seperti unifikasi ya, yang aplikasinya sudah terarsip secara langsung otomatis ke akun DJP kita. Bukti bayarnya, bukti setornya, bukti lapornya, bahkan sampai ke bukti potong gitu. Bisa di-download semuanya. Tinggal dikirimin aja tuh ke vendor teman-teman. Jadi karena memang kita nggak pernah tahu ya, amit-amit jangan sampai semua teman-teman di sini cara menghitungnya, cara melapor pajak semuanya udah oke, sudah benar. Jangan sampai kena pemeriksaan gitu. Karena kan pemeriksaan itu kan tujuannya kan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan teman-teman itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ya, baik itu di KUP atau maupun di UU PPH gitu. Nah, kalau UU PPH itu 36 tahun 2008 gitu. Kalau KUP UU nomor 28 tahun 2007 gitu. Jadi teman-teman bisa dipastikan di situ. Jadi saya kembalikan ke teman-teman. Kalau masih dibilang pertanyaannya masih bisa digunakan apa enggak? Tentu masih bisa. Tapi apakah boleh? Tentu tidak boleh. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan bagus Kak Arifin. Semoga menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Diva. Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Bapak Arifin dapat memahami ya Pak dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Baik, langsung aja pertanyaan kedua. Sebentar, saya bacakan dahulu. Dari Ibu Rey Anggita Putri Ayu Laksari. Pertanyaannya, untuk penandatanganan bukti potong, apakah harus CEO atau direktur suatu perusahaan? Bisakah bagian teks diberi kuasa untuk penandatanganan bukti potong? Bagaimana caranya jika bisa? Terima kasih. Baik, saya persilakan Mas Reski untuk menjawab pertanyaan kedua. Baik, pada Kak Rey Anggita ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi siapa sih yang bisa menandatangani bukti potong atau SPT ya gitu?
apakah hanya CEO atau direktur ya. Jadi memang di sini kan berdasarkan peraturan Perdirjan lah seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat sendiri nanti di Per 04 tahun 2017 itu mengenai bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nah, di situ diatur bahwa bukti potong itu dapat ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan perusahaan. Nah, jadi berarti itu tidak terbatas hanya pada CEO-nya aja gitu atau direkturnya aja, enggak. Lalu ada juga nih kalau misalkan kuasa hukum. Nah, ini kuasanya siapa yang bisa dikuasakan ya, seperti itu ya. Nah, itu melalui surat kuasa dan pendelegasian wewenang yang dalam Indonesia ini mengatur memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasanya gitu. Jadi kalau dalam konteks perusahaan, pemberi kuasa itu terletak pada bagian pajaknya gitu. Jadi bisa dibilang pejabat lain itu berhak menandatangani sepanjang CEO atau direktur utamanya mengesahkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku ya, baik itu melalui surat kuasa, pendelegasian, atau yang ada di akta, dan itu nggak ada masalah. Mungkin memang beberapa orang tuh menganggap nggak masuk akal, masa penandatangannya direktur kan orang yang sibuk gitu kan, mana mungkin tanda tangan bukti potong, SPT dan lain sebagainya, tidak apa-apa gitu. Memang di sistem DJP-nya sendiri itu dibilangnya kuasa atau yang pengurus gitu. Jadi walaupun bukan pengurus yang mengolah, tapi sudah diberikan delegasi oleh pengurus, atau kalau misalkan untuk orang eksternal ya, atau bukan orang internal perusahaan, yang mana orang ini tuh lokasinya tuh lumayan jauh gitu, nggak ada di kantor ini, bukan orang dalam, bukan orang karyawan kita. Nah, itu harus dikasih surat kuasa, produknya seperti itu. Ya, untuk amit-amit kalau sampai ada kesalahan, entah itu salah hitung, salah lapor, dan lain sebagainya gitu kan. Atau nanti misalkan konsultannya kabur dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Jadi kita buatkan surat kuasa, tentunya dengan materai 10.000. Nah, itu materai sendiri kita juga menyediakan tuh di aplikasi aplikasi Pajakin, e-materainya. Teman-teman bisa langsung aja masukin dokumennya, tinggal bubuhkan materai dan bayar langsung di situ. Gitu, teman-teman. Jadi nggak mesti CEO, nggak mesti pengurus, bisa juga orang lain ya, gitu. Tapi dengan syarat kalau dia orang luar kantor, berikan dia surat kuasa. Kalau orang dalam, boleh nggak menggunakan nama CEO walaupun bukan si direkturnya yang menandatangani gitu. Boleh-boleh aja, makan melalui delegasi. Kan kayak gitu. Nggak ada masalah kok, gitu. Untuk siapa tadi? Kak Re ya, Kak Re Anggita. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Pertanyaan yang bagus. Oke. Kembali ke Mbak Diva. Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Ray Anggita Putri dapat memahami ya dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Baik, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Dea Safitri, pertanyaannya, izin bertanya, saya melakukan pembetulan bukti potong PPh 23 yang telah dilaporkan. Nilainya menjadi lebih bayar. Apakah nilai lebih bayar tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya? Jika bisa dikompensasikan, bagaimana cara pengisian SPT-nya? Terima kasih. Baik, kepada Mas Reski, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Pertanyaan bagus, Bu Dea Safitri ya. Nah, ini kan terkait masalah pembetulan bukti potong 23 yang dilaporin ya. Jadi kan memang bisa aja ya nilainya menjadi lebih bayar gitu kan. Nah, kalau lebih bayar kayak gitu gimana nih caranya? Mau dikompensasikan atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi begini Kak Dea Safitri. Jadi untuk SPT PPh 23 ini tidak dapat dikompensasikan. Jadi langkah apa sih yang akan diambil? Nah, itu menggunakan PBK atau pemindah bukuan atau pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nah, kalau untuk dasar hukum dari mana sih? Nah, kita bisa lihat deh di PMK 242 ya. Itu tahun 2014. Nah, itu terkait tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, sedangkan untuk pengembalian pajaknya sendiri itu yang tidak terutang, nah itu ada di PMK 187.
tahun 2015 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi seperti itu Kak Dea, kalau terkait kita salah apa namanya kelebihan bayar itu nggak bisa di PBK-in. Mohon maaf, nggak bisa dilakukan kompensasi, harus dilakukan PBK seperti itu, pemindah bukuan atas setornya yang kelebihan bayar gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Dea. Jadi untuk teman-teman, saya sangat menyarankan jangan sampai salah setor, walaupun 1 sampai 2 rupiah pun, karena memang impact-nya akan pelaporan perpajakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Diva. Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Dea Safitri dapat memahami ya dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Baik, masih ada pertanyaan terakhir dari Bu Yuni Elsa. Pertanyaannya, bagaimana sistem PBK online dari Ibu Pot Unifikasi? Baik, kepada Mas Reski, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir ya, Mas. Iya, nih pertanyaan terakhir nih dari Kak Yuni ya. Terkait bagaimana sistem PBK online. Nah, ini masih berkaitan. PBK online dari Ibu Pot Unifikasi. Nah, ini kan PBK ini sebenarnya itu kayak uang gitu loh. Jadi uang yang mau nanti kita kompen ke masa berikutnya. Seperti gitu ya. Namanya itu pemindah bukuan. Nah, kalau PPN, iya. Kalau PPN bisa, Bu, dialihkan ke bulan berikutnya. Gitu. Atau ke masa yang ingin dialihkan lah ya. Nah, bagaimana nih cara sistem PBK online? Nah, ini di luar webinar kita hari ini sebenarnya nih. Tapi saya juga tertarik untuk membahas ya. Memang Ibu Pot tuh kaitannya dengan PBK tuh erat banget. Sering banyak teman-teman yang suka lebih bayar atau kurang bayar ya. Nah, itu gimana tuh, panik udah mau akhir bulan, udah mau lapor pajak tapi masih PBK. Sedangkan PBK online itu kan batasnya 3 sampai 7 hari lah ya kurang lebih. Berarti itu nih. Jadi memang PBK online dan Ibu Pot Unifikasi ini adalah menu layanan berbeda nih, Kak. Jadi PBK online itu merupakan sarana untuk memindahkan pembayaran pajak dalam hal terdapat kesalahan pengisian. Nah, sedangkan di Ibu Pot Unifikasi ini merupakan sarana pelaporan kewajiban perpajakan online-nya gitu. Jadi beda konteks. Cuma nanti bisa siapa tadi Kak Yuni Elsa masuk ke akun DJP ya, login dulu. Setelah login pilih informasi lainnya atau pelayanan lainnya, lalu pilih menu pemindah bukuan IPBK namanya, i-strip PBK. Nah, nanti klik lalu silakan dilakukan PBK. Nah, dengan syarat NTPN-nya atau SSP-nya itu jangan direkam terlebih dahulu. Kalau sudah pernah direkam, nanti dia nggak akan bisa masuk di IPBK. Alasannya karena sudah dilaporkan di masa tersebut. Walaupun belum dilaporkan, baru hanya diposting. Nah, jadi kalau udah terlanjur direkam, udah terlanjur masuk ke menu DJP, saran saya dihapus terlebih dahulu. Ya, dihapus terlebih dahulu, lalu barulah ajukan PBK seperti itu. Nah, jadi begitu ya untuk Kak Yuni Elsa terkait sistem dari PBK online-nya. Terima kasih, semoga menjawab. Kembali ke Mbak Diva. Baik, terima kasih Mas Reski. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh peserta. Kemudian semoga dapat membantu Bapak dan Ibu ya. Dan mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Kemudian untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak dan Ibu dapat mengecek sosial media kami di Instagram kami yaitu di @pajakin karena nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui sosial media kami. Oke,
karena sesi tanya jawab sudah berakhir, sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat juga kepada Bapak Atma, Ibu Ira, dan Ibu Maida sebagai pemenang dari kuis kita tadi. Untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat Instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa untuk tag ke Pajakin ya. Kemudian selanjutnya izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu. Di sini kami ada Instagram yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Nah, selain Instagram, kami juga ada sosial media lainnya seperti YouTube Official Pajakin. Nah, di sini biasanya kami akan upload video rekaman webinar kami, kemudian ada YouTube Lapak Pajak. Dahulu nama channel ini deskripsi, tapi sekarang udah berubah ya menjadi Lapak Pajak. Nah, di sini terdapat banyak podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik. Di episode terbaru nanti juga ada bintang tamu spesial, yaitu Mas Yuda Keling. Jadi jangan lupa subscribe, komen, likes, dan tonton ya. Lalu kami juga ada TikTok yang berisikan video-video menarik. Dan yang terakhir juga ada website atau blog artikel pajak yang berisikan tentang berita-berita pajak terbaru. Bagi Bapak dan Ibu, silakan di-follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan informasi webinar pajak selanjutnya. Untuk selanjutnya, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar pada hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-sertifikat dan materi akan kita share di grup WA tersebut. Wah, udah nggak kerasa ya, udah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Nggak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Pajakin, yaitu Mas Arif Rohman, serta narasumber kita, Mas Reski Firmansyah, yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Oh ya, jangan lupa ya untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Diva Putri Gustiawan, selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya mohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.